What's up guys, welcome back to the TNT channel. This is Let's Talk About Tech. Seperti biasa, saya Hosanda, Kenichi. And Hansen. Di episode kali ini kita akan ngomong tentang event Google judul Launch Night In kemarin di tanggal 1 Oktober, di mana mereka merilis Google Pixel 5 4a 5G beserta dengan Google Nest Audio dan apa satunya? Google TV dalam Chromecast. Yes. Oke, jadi kita ngomong langsung aja nih. Pixelnya antar aja dulu ya. Pixelnya kita simpan ngomong, di belakang. Iya, kita ngomong tentang Google Nest Audio sama Google TV nih. Ini produk-produk smart home. Gua di rumah pakai smart home, pakai Google Nest Mini, pakai Google Chromecast. Jadi actually this is a really exciting news for me juga. Karena Google Chromecast kali ini ada remote, ada Google TV, jadi lebih lengkap. Jadi basically ini lebih kayak melengkapi apa yang udah ada aja kan. Maksudnya kan mereka udah bikin sesuatu, and then lu juga udah pakai. Berarti buat lu kalau lu melihat produk-produk yang sekarang mereka di-announce ini, berarti kayak ini sebuah tambahan yang menurut lu juga menarik dong. Yang lu pasti excited banget. Gue excited itu more towards yang Google Chromecast. Google Chromecast kali ini dilengkapin dengan Google TV. Jadi what Google TV basically itu adalah Android TV. Jadi kalau misalnya lu pernah lihat yang kayak Sony atau I think Sony, terus juga ada kalau di Indo Kuka TV ya. Mereka udah Kuka ya, udah sering banget lihat advertisement-nya di Lazada, di Instagram, banyak banget Kuka. Jadi mereka pakai Android TV, basically kayak Android untuk TV yang mereka udah disediain oleh Google platformnya. Jadi ada aplikasi-aplikasi emang khusus untuk TV dan lain-lain. Nah, sebelumnya Chromecast itu lu cuma bisa stream, misalnya lu bukan Netflix atau YouTube, itu from phone harus di casting. Sekarang dengan Google Chromecast yang dengan Google TV ini memudahkan karena you have a remote, you just say what you want, tinggal pencet assistant button, terus ngomong pengen nonton ini, pengen nonton itu, atau dia bakal ada curated listnya juga. Jadi basically dia benar-benar langsung kayak misalnya lu udah punya your smart TV, and then karena lu udah punya ini, dia langsung auto connect dong ya. Berarti lu bisa tinggal pilih apa yang ada yang lu mau tonton. Misalnya lu ada mau Netflix, YouTube, semua itu udah ada pilihannya di screen TV lu kan berarti. Kalau dulu dia harus connect manually dari handphone lu, kayak lu connect dulu ke TV. Bener. Jadi sekarang dengan adanya itu juga mereka ada curated list, as in pas lu buka TV, nyalain TV itu udah ada list. Oh, ini hal-hal yang bisa kamu nonton. Ini hal-hal yang bisa, misalnya Netflix suggestion, lanjut nonton Friends, lanjut nonton Big Bang Theory, atau whatever show you're watching, whatever movie you need to continue watching. Terus di satu sisi juga ini ada fitur tambahan seperti di Android TV juga, live channels. Jadi like for me, gue ada pakai Mi Box juga. Kalau lu tahu Mi Box S itu juga pakai Android TV. Nah itu jadi basically you can just get an IPTV playlist dan lu bisa stream channel-channel. Jadi baik internasional maupun Indo pun ada. Jadi benar-benar ini ya, maksudnya, dan itu kayak jadi satu fitur yang akan kepakai banget untuk kondisi sekarang juga ya. Maksudnya kalau lagi pada di rumah juga banyak kan udah ini kan. Dan mereka juga bisa bikin watchlist gitu kan, yang kayak tadi lu bilang kan. Jadi kita bisa bikin list film-film atau acara apa yang pengen kita nonton, dan itu bisa diakses melalui smartphone juga kan. Iya, benar. Jadi kayak watch later gitu kan. Jadi kita udah save-savein dulu, nanti dia akan ada muncul di TV kita, dan kita tinggal pilih aja apa yang udah simpan di watchlist itu kan. Iya. Jadi juga secara lebih accessible, lebih nyaman, lebih berasa kayak TV lah. Kalau Chromecast itu anggapan itu sebagai pelengkap, sebagai alat untuk mengubah TV lama ke fitur yang lebih smart in a sense. Cuma ini it takes that a step further dan kayak lebih
lebih lengkap fitur-fiturnya, which is really exciting. Iya, dan juga jadi remote-nya itu sebelumnya nggak ada remote-nya berarti ya. Sebelumnya nggak ada remote. Dia bilang, makanya sekarang kan yang mereka pengen banggain itu adalah karena mereka sekarang comes with remote-nya itu juga yang udah ada apa Google Assistant yang built-in. Jadi somehow kayak itu kayak Hey Siri berarti ya kalau kita ngomong ya. Kalau di Apple kayak Hey Siri, jadi lu tinggal ngomong aja lu mau nonton apa, terus nanti mereka akan playin buat lu gitu kan. Somehow yang kayak gitu kan. Kurang lebih begitu. Jadi emang untuk ini basically untuk melengkapi smart home, juga untuk for those that are new to the smart home ecosystem. Ini satu produk yang emang salah satu produk yang emang lu bisa tambah untuk, bukan tambah, jadi satu produk yang mengusung kita masuk ke era smart home lah. Ya biasanya ya udah, berarti kan anggapannya untuk biar orang-orang juga bisa tahu, bisa familiar dengan hal kayak gini, karena menurut gua si Google kayak lu udah pakai nih buat di rumah lu kan, kayak memudahkan lu segala macam, tapi menurut gua nggak semua orang kan tahu nih, nggak semua orang aware juga karena mereka udah terbiasa dengan hal yang tradisional. Dan berarti Google mengambil benar-benar bagus untuk mengambil dari sisi sananya. Dia mengambil melihat dari hal-hal yang orang nggak aware, mereka ingetin, jadi mereka lebih bisa somehow kayak user friendly juga, jadinya mereka mengambil simpati dan dari consumernya melalui hal-hal kecil kayak gitu. Dan mereka juga profitnya dengan cukup murah kan harganya. Murah banget. Actually harganya juga cukup murah. Harganya itu $50, berarti basically means around berapa tuh? 700-800 ribu ya. Harusnya sih nggak sampai 1 juta lah ya, below. Ya kurang 1 lebih juta ya kalau udah di Indo. Enggak sih, harusnya paling 800 ribuan. Soalnya kalau di Indo sendiri yang kayak Google Chromecast itu harganya sekitar 500-600 ribu. Jadi what you basically get is a smarter TV set, all for around 800k. 800 ribu, seharga 800 ribuan doang. Iya, berarti kayak instead of kita beli misalnya either smart TV lagi gitu kan, mendingan lu beli satu Chromecast ini, lu kayak gue ke 800 ribu, and then gue bisa nikmatin banyak hal lah untuk sekarang gue di rumah misalnya bisa quarantine and everything kan sebetulnya. Iya, dan ini satu produk yang you can integrate to a smart home, you can integrate to Google Home lah. Jadi kalau misalnya udah ada smart speaker atau misalnya you use an Android phone, familiar with the Hey Google feature. I don't want to set off my Google Home. If you're familiar to that system ya, itu kan jadi memudahkan kalau misalnya di rumah tinggal ngomong dengan phrase hey itu, lu bisa tinggal ngomong untuk play this, udah langsung mereka play it without you touching anything, without touching a remote. In essence nggak usah megang HP lagi gitu loh. Jadi udah whenever you just want to watch something, itu udah siap. Oke. So buat lu berarti ini suatu hal yang recommended banget dong ya untuk orang-orang yang awam seperti gua sebetulnya. Gua sendiri pun kayak masih lumayan tradisional, kayak ya udah kalau gua mau dengar lagu ya gua tinggal pencet, gua mau nontonnya gua tinggal pilih. Kalau misalnya nggak ada di TV, nggak ada di smart, gua nggak punya smart TV, dan gua cuma bisa gua buka YouTube, ya udah gua buka dari handphone aja atau dari laptop, kayak ya udah sekalian gitu kan. Padahal sebetulnya produk kayak gini rekomendasi itu sebetulnya biar memudahkan lu supaya nggak bolak-balik, tapi ya itu balik lagi karena tradisional method lebih udah terbiasa dengan kita sih, which is oke sih. Gue juga pas lihat ini juga menarik karena mereka melihat dari sisi itu juga gitu. Nah itu juga untuk melengkapi Google TV ini, mereka juga announce Google Nest Audio. Jadi ini basically pengganti Google Home, the original Google Home yang kelihatan kayak apa ya, kayak air purifier
kind of like an air purifier gitu kan. Jadi basically this product itu di bawah Google Home Max. Suaranya nggak bakal sebagus Google Home Max, tapi udah mendekati dengan harga $99. $99 around 1,4, berarti nggak nyampe, harusnya sampai sini nggak bakal sampai 2 juta lah ya, kali 1,2. Harusnya 1,5 sih tebakan gua. Soalnya the OG Google Home itu sekarang di Indo jualnya 1,4. 1,4 itu kan masih karena produk lama juga, jadi harganya turun ya. Itu ya Google Home 1,4 benar. 1,4, berarti mungkin sekarang 1,6 nanti mungkin pas dia masuk karena dengan updated. So it's basically upgraded produk dari si Google Home. Ya, jadi basically ini produk sequel dari Google Home, di mana mereka nambah tweeternya, tambah subwoofernya juga. Jadi suara lebih mereka bilang suara lebih ngebass, juga lebih clear. Nah, gitu sih. Dan more volume ya dari Google Home. Yang dia advertise-nya kan 50% more bass and 75% more volume. Ya. Itu yang mereka mau benar-benar dijualinya di sana gitu kan. Oke. Ya, dia mau benar-benar upgrade. Upgrade-nya mungkin menurut lo cukup gede nggak sebetulnya dibandingkan Google Home? Kalau dibandingkan Google Home, yes. Dibandingkan Google Home, yes. Apalagi dibandingkan Google Nest Mini. Tapi ya basically kayak gue bilang, ini upgrade to a Google Home. Jadi sekarang lineup mereka mulai dari affordable dulu, Nest Mini, ke sekarang yang Google Nest Audio, terus ke Nest Hub, Nest Hub Max sama Google Home Max. Sekarang line-up-nya begitu. Wow, that's a lot ya. That's a lot product. That's a lot of product. Cuma kan ini basically yang Google Nest Audio ini middle ground. Jadi dari segi suara juga udah tergolong bagus. Karena kalau misalnya you just want a smart speaker, then go for a Nest Mini. Karena kalau misalnya nggak mementingkan audio, Google Nest Mini untuk smart speaker udah bagus. Oh, oke. Tetapi kalau misalnya lu mau upgrade sedikit untuk lu, misalnya lu suka dengar lagu, berarti lu just go for the Nest Audio yang baru ini kan? Iya, benar. Sekalian. Jadi lu bisa dapat 2 fitur kan, berarti lu bisa dapat smart home-nya, and then lu bisa pakai itu untuk lu dengerin lagu. Untuk kayak lu pasang lagu, lu mau taruh di rumah lu lebih enak. Instead of, berarti juga compare dan lu beli Bluetooth speaker, ya nggak sih? Kayak kita bisa compare nggak sih kayak just the normal Bluetooth speaker with the same price gitu? Gini sih, kalau misalnya untuk Bluetooth speaker itu mereka lebih fokus ke audio ya. Jadi gua nggak bisa jamin bahwa ini Google, karena bahkan untuk testing sekarang pun di reviewer atau di YouTuber begitu masih belum ada, karena produknya masih belum keluar, baru di announce. Gua nggak bisa jamin bahwa Google Nest Audio ini punya audio itu bakal lebih bagus dibanding dengan speaker Bluetooth sekelas itu atau harga segitu. Nah itu gue nggak bisa jamin, karena basically you're buying a smart speaker for its smart features. Jadi instead of you doing like browsing from your phone atau dari laptop lo, ini lo bisa langsung tinggal ngomong play this, udah tinggal ngomong misalnya nama artisnya, udah mainin. Oh ya, berarti memang nggak bisa benar-benar langsung di-compare ya, nggak bisa benar-benar ini ya, karena mereka beda purpose juga. Berarti memang mereka nggak fokus di suara, tapi mereka mereka tetap mengupgrade untuk di suaranya, supaya orang juga kurang lebih bisa paham lah ya, masih bisa mau coba juga nih gitu kan. Ini si produk ini, si Nest Audio ini, gue bisa orang juga bisa buat dengerin lagu, and then dia bisa pakai smart features-nya yang mau diperkenalkan itu ya. Berarti ya. So jadi, it's quite recommended ya. Iya. For me kalau misalnya emang this is not a product yang yang kayak Google TV itu yang actually essential to a smart.
it's essential, tapi there's a cheaper option, there's a better option lah kalau in terms of when you want to start your smart home journey. There's a cheaper and better option. Tapi kalau misalnya emang mementingkan audio gitu ya, I really recommend it. Cuma recommended with an asterisk, dengan tanda bintang. Jadi karena masih belum ada testing, juga gue masih ragu-ragu untuk merekomendasikan. Oke lah, seenggaknya apa yang diinfokan oleh melalui Google Event ini cukup straightforward sih menurut gue. Mereka jelas banget. Ya udah, tujuan kita dari produk ini adalah ya kita upgrade di suara menggunakan ini dan selesai dah. Iya. Ya langsung kayak move on to next product. Jadi mereka memang lebih gak fokus. Menurut gue sih lebih kayak satu untuk perkenalan, kedua untuk mengentertain user selamanya seperti lu lah. Lu kan udah pakai juga, jadi kayak oke, gue tahu nih next produk ini gue ada upgrade dari produk gue yang sudah ada udah. Gitu. That's all. Mereka hanya stop sampai sana. Dan basically eventnya ini satu event ini cuma 30 menit loh. Jadi mereka announce four new products dengan singkat, jelas, padat. Iya, mereka simpel banget. Ini sangat berbeda dengan Apple Event yang kita udah bahas kemarin kan. Apple Event mereka mungkin lebih luas cakupannya. Kalau mereka gue ada produk ini, kayak anggapannya kasarnya satu produk A begini selesai, produk B selesai, udah. Sisanya mungkin kayak mungkin mereka juga nggak mau terlalu ribet, orang juga nggak mungkin tahu event kayak gitu, nggak mau terlalu. Iya, jadi mereka mau customer pun juga udah lu bisa cari tahu sendiri juga anyway gitu. Jadi mereka udah kayak simple banget sih. Gue juga, tapi gue suka sih mereka simple, straightforward. Jadi orang yang dengerin itu pun juga lebih cepet paham sih. Nggak bertele-tele juga. Nah, oke. That's 2 products done. Kita move on ke highlight dari eventnya nih. Pixel 5 and the new Pixel 5 and the improved 4A 5G. Kita bahas 4A 5G dulu deh. Karena ini basically is an upgrade like dari iPhone, anggapan itu kayak iPhone 5 ke iPhone 5S in a sense. Ya, jadi 4A ke 4A 5G ini juga lumayan bedanya. Gua rasa it's kind of worth the upgrade in a sense. Karena kalau kita lihat dari spec sheet ya, basically 1080p Full HD screen with 60Hz display, sama kayak iPhone, the typical iPhone sekarang. Jadi dengan 60Hz frame rate, 6.2 OLED display loh, OLED. Kalau dibandingkan sama iPhone itu masih pakai LCD screen. Jadi kalau dibandingkan sama bukan iPhone XS Max atau 11 itu, kalau 11 Pro gitu ya, mereka kan udah pakai OLED display. Itu sama. Cuma kalau dibandingkan sama iPhone yang lebih murah, malah secara screen, secara warna yang diproduce, gue rasa bakal lebih bagus dari sisi OLED display. Karena black-nya lebih jelas dan lebih menghemat baterai loh sebenarnya loh. Karena kalau misalnya if you use a dark mode a lot, itu kan akhirnya kalau OLED display akhirnya jadinya you don't use too much energy to produce that black color. Jadi memang ya itu sih, itu juga dia udah pakai OLED dan resolusinya dia berarti Full HD ya, Full HD. Full HD Plus. Kalau misalnya itu sekarang orang banyak kan ngomong itu Full HD Plus. Terus juga dia come out with Snapdragon 765G. 765G. Yeah. Itu yang kalau gua Google itu dia Antutunya tuh bisa sampai kurang lebih 300 ribuan poin. Gua nggak tahu ya untuk berapa orang apakah itu peduli atau enggak, tetapi itu yang ada, karena itu upgrade dari si 4A yang sebelumnya. Karena kan dia pakai teknologi yang berbeda, di mana Antutunya itu kurang lebih cuma 260 ribuan. Jadi kalau dibandingkan sama 4A lumayan ya bedanya ya, 260 ke 309 kan bedanya 40 ribuan. Tapi kalau kita bandingkan nih ya sama
Apple iPhone SE beda dari Antutu benchmarknya itu beda 170 ribuan, hampir 170 ribuan loh. iPhone SE lebih tinggi 170 ribu. Jadi kalau dibandingkan Antutu Snapdragon 765G itu 309.343. Untuk A13 Bionic yang ada di Apple iPhone SE, SE 2 itu 473.767. Jadi secara raw power emang iPhone SE menang. Secara raw power. Tapi kayaknya sih nggak gitu pengaruh ya. Pasti nggak akan gitu kelihatan banget lah ya. Kalau lu pakai cuma just for daily use. Yes. Kayak kalau lu cuma scroll Instagram untuk chat, WhatsApp chat. Untuk sekarang orang yang mungkin main TikTok itu mungkin nggak terlalu pengaruh. Unless lu pakai itu lumayan untuk hal-hal yang cukup berat. Misalnya lu mau coba untuk banyak editing, foto editing mungkin kan. Kadang kan lu buat upload Instagram mungkin bisa sedikit pengaruh kan untuk si ini. Sebenarnya bahkan untuk gaming pun ya, dari sisi gaming gue rasa juga nggak beda jauh, karena Snapdragon 765G ini basically a mid tier, basically yang khusus untuk menengah, tapi juga dia punya GPU juga udah tergolong oke banget. Gaming performance 765G punya skor itu 57. Kalau dibandingkan sama Apple iPhone SE masih kalah. Di Apple iPhone SE masih skornya 87. Jadi kalau dibandingkan itu jelas pilihannya juaranya Apple iPhone SE. Tapi what you don't get itu adalah fitur nih ya. Sekarang kita ngomong tentang fitur yang ada di 4a 5G. Itu 4a 5G pertama dia punya dual camera. Untuk kamera belakang ada 12.2 megapiksel yang biasa wide camera, terus ada yang ultra wide camera di 16 megapiksel. Yang ultra wide itu soalnya dia upgrade dari yang 4A ya. 4A kan dia kan cuma satu kamera juga. Yes. Sekarang dia udah ada ultra wide yang 16 megapiksel ya. Itu yang menjadi menang ya, fitur yang menjadi bisa jadi pertimbangan juga. Terus juga kalau yang gue lihat adalah ini buat gue personally ya, compared to iPhone SE ya, kita masih ngomong compare sama iPhone SE. Yeah. Dia tetap ada yang namanya 3.5mm headphone jack. itu yang padahal sebenarnya kan iPhone SE mungkin kan dia kan memang jual ini kan untuk kayak biar orang bisa throwback lagi sama headphone yang lama, tapi lu punya chipset yang kenceng. Tapi mereka nggak bring back the headphone jack, sedangkan even sekarang Google Pixel 4a pun masih membawa headphone jack itu. Tapi ini satu fitur yang gua rasa bukan sesuatu yang gimana ya, I think is somehow irrelevant in this era, dimana kayak sekarang udah banyak yang mulai switch ke USB Type-C, mulai banyak yang switch ke Lightning connector, jadi juga bukan sesuatu yang relevan banget sih sebenarnya sih. Cuma it's nice to have. Ya, it's nice to have. Untuk menjadi beberapa orang, karena menurut gue sih, nggak tahu ya, sekitar gue sih yang gue tahu mereka lebih prefer kalau ada headphone jack, supaya karena mereka mungkin kebiasaan kalau gue bisa dengar lagu and gue bisa charge my phone at the same time. Sedangkan kalau lu nggak punya headphone jack kan lu harus either pilih salah satu kan. Nggak bisa dua-duanya kerjain barengan. Sekarang optional lah, itu subjektif. Iya, benar itu objektif. Nah, terus juga basically itu dari 4a 5G. Tapi oke. Kalau dibandingkan langsung dengan iPhone SE secara RAM juga Android, basically semua Android sekarang juga dibandingkan dengan RAM gitu ya, emang udah pasti menang sih ya, udah pasti menang. By paper iya. By paper iya. Secara spesifikasi pasti menang
dari segi Android. Terus ditambah lagi ya, secara kamera sebenarnya basically secara kamera, this applies to Google Pixel 5 juga ya. Secara kamera Google punya HP itu emang rata-rata secara software juga udah lebih matang, lebih siap. Karena kalau kita bandingkan dengan Apple iPhone SE, bahkan yang Google Pixel 4a 5G ini itu bisa foto night sight. Jadi ini feature yang dibilang oleh Google untuk khusus foto malam. Jadi misalnya mau nonton kayak kalau misalnya mau take a picture pas malam biasanya kan noisy banget atau kayak banyak titik-titik, banyak grainy-nya gitu. Nah, itu dengan pakai 4a 5G atau Google Pixel 5 dia lebih dimudahkan. Karena dia punya software processingnya juga udah lebih matang dibanding iPhone. Iya, jadi sebetulnya iPhone pun gue nggak tahu. Kayaknya di iPhone SE yang 2020 mereka nggak punya yang night mode ya. Nggak punya. Kalau nggak punya ya. Jadi itu akan lebih itu udah pasti kalah banget karena dengan harga yang kurang lebih sama, night sight dan itu di portrait mode kan. Untuk di 4A atau di 5 itu ada yang itu dan memang jauh lebih bagus sih pasti karena mereka udah processingnya udah develop banget untuk si program ini. Dan semua ini cuma di harga $499 which means around berapa 8 jutaan 8 juta 9 jutaan lah di Indo 8 jutaan lah di Indo lah 8 jutaan ya kurang lebih setara sama iPhone SE. iPhone SE betul. iPhone SE kurang lebih di Indo sekarang udah rilis kan dia dengan dengan storage yang sama 128 GB itu mereka 9 juta. Jadi around 8-9 juta ya kita bisa bilang compare lah untuk ini. Nah, terus itu untuk Google Pixel 4a 5G. Now to the flagship. Ini sebenarnya kalau secara harga, kita ngomong harga dulu ya. Ini drop down dari Google Pixel 4 ke 5. Pixel 4 pertama kali keluar itu harganya kurang lebih $1,000. Jadi kalau misalnya di Singapura itu 1.199 Sing dolar. Sekarang turun ke $699. Mereka mungkin mempelajari. Tapi dulu mungkin penjualannya nggak gitu bagus kan? Iya, Pixel 4 nggak gimana bagus. Makanya mereka kayaknya stick to this strategy di mana mereka kasih almost the latest and greatest, kayak dikasih cap gitu ya, dikasih batasan with a cheaper price. Karena basically you buy a Google phone for the software experience, for the best Android experience. Jadi mereka ganti strategi, memang fokusnya lebih ke sana, tetapi memang ada beberapa hal yang mungkin harus dikorbanin, nggak juga sih ya? Dikorbanin juga, basically chipsetnya bukan yang paling bagus, bukan yang paling baru. Chipsetnya masih sama dengan 4a 5G di 765G. Jadi performance juga kurang lebih. Tapi dari sisi itu mereka malah mengupgrade displaynya juga. Displaynya dari kalau dibandingkan dengan 4a 5G itu 60 Hz, di 5 itu 90 Hz display. Jadi lebih buttery smooth, lebih mulus lah. Lebih mulus. Dan RAM kan juga nambah 2 GB dibanding sama Pixel 4a 5G. Jadi dari 6 GB ke 8 GB. Dari Pixelnya ini membedakan adalah wireless charging sama water resistant. Nah, soalnya dari segi wireless charging itu udah better than iPhone. Kalau in terms of fast charging itu sama dengan iPhone 18 watts di 18 watt. Nah, itu dia. Dan bisa reverse charging, bisa taruh your AirPods atau your Galaxy Buds di belakang Google Pixel 5 dan bisa sambil ngecas.
And then dia juga ada ini kan extreme battery saver. Dua-duanya ada sih. Tapi kayaknya untuk itu extreme, kepake banget untuk orang-orang. tapi kayaknya extreme battery saver ini bukan fitur khusus Google Pixel deh. Kayaknya bakal di roll out ke Android 11 dan mungkin untuk manufacturer lain kayak Samsung atau gimana mungkin bisa pakai juga. Misalkan pakai juga ya. But basically berarti memang fokus utamanya adalah yang membuat beda ya itu ya berarti ya wireless charging, reverse wireless charging sama si IP68 water resistor itu kan. And then materialnya karena orang pasti berasa banget lah yang biasa pegang polikarbonat sama pegang aluminium. Iya. Pasti ada kesan premiumnya kan kalau ada aluminium. Nah itu dia. Jadi basically that's it. Semua produk yang ada di Google Launch Night In ada Google Pixel 5 for A5G sama Nest Audio dan Google Chromecast with Google TV. That's basically it for Let's Talk About Tech. Dan buat kalian yang nanti mungkin ada topik yang pengen kita bahas lagi untuk di episode berikutnya, bisa langsung aja tinggalin di kolom komentar di bawah atau bisa DM di Instagram kita berdua, bisa di Instagram gua, Hansen atau di Kenichi, yang nanti akan ada di kolom description box juga di bawah. Yeah, that's basically it for Let's Talk About Tech. That's a wrap. Stay tuned for TNT Podcast yang bakal dikeluarin di hari Rabu dan LTNT Podcast 4 minggu depan. Oke, thank you guys. Bye-bye.